Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prima TV, berdapat lagi lawan ulun Anisya Nur Hidayah yang akan menghabarakan berita yang terjadi di kawasan kota Banjarmasin dalam Habar Prima. Anggota Dewan Banjarmasin sidak dampak dari pembangunan Duta Mall. Wan Habar Partai Gerindra menjadi lirikan bubuhan Pilwali Banjarmasin tahun 2020 mendatang. Pemirsa, kita akan memasuki Habar 6 Panambayan. Anggota DPRD Banjarmasin menindaklanjuti keluhan warga kawasan Jalan Veteran Gang 5, Kelurahan Melayu, Banjarmasin Tengah, lantaran pembangunan gedung parkir baru setinggi 11 lantai di Duta Mall telah mengganggu warga di sekitar. Keberadaan fasilitas pendidikan di sekitar rumah warga yang terdampak belum mendapatkan perhatian untuk diperbaiki oleh manajemen Duta Mall. Anggota DPRD Banjarmasin menindaklanjuti keluhan warga kawasan Jalan Veteran Gang 5, Kelurahan Melayu, Banjarmasin Tengah, lantaran pembangunan gedung parkir baru setinggi 11 lantai di Duta Mall telah mengganggu warga di sekitar, dikarenakan membuat rumah sebagian warga terdampak dari proyek pembangunan gedung tersebut. Komisi 3 DPRD Banjarmasin yang membidangi masalah pembangunan ini pun turun ke lapangan, baisukan Sabtu 9 November 2019. langsung ke pandir ke Salah seorang tokoh warga Sulaiman dengan tegas meminta anggota dewan jangan hanya melakukan sidak, tetapi turut memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi warga Gang 5 ini. Bahkan Sulaiman menyatakan, bila kadada tindak lanjut dari hasil sidak ini, maka warga akan datang berbondong-bondong ke rumah wakil rakyat di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Sulaiman menyatakan, bila warga di Gang 5 kadada niat untuk menghalangi proyek pembangunan tersebut, asalkan warga yang terdampak dari pembangunan gedung parkir ini diperhatikan. Menurut Sulaiman, dampak yang sangat terasa adalah keberadaan fasilitas pendidikan di sekitar rumah warga yang terdampak belum mendapatkan perhatian untuk diperbaiki oleh manajemen Duta Mall. Sulaiman berharap permasalahan ini kada berlarut-larut dan mendapat perhatian dari sabartan pihak. Melihat begini, telepon datang, udah selesai. Nah, jadi saya minta dari Komisi 3 inilah, ini hak warga lah, jangan sampai diabaikan ini. Ya, jadi kalau sudah dilihat, jangan begitu sudah selesai, udah tidak ada tindak lanjutnya. Jangan sampai nanti warga sini meluruk ke sana menuntut. Nah, yang kami tuntut itu ya 3 tuh ya. Perhatikan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, rumah warga tuh jangan sampai kami memang betul memperbaiki itu betul. Cuman datang nanti dulu, datang dia jadi bola. Ini yang di sini menunggu yang di sini, ini menunggu material. Nah, sampai akhirnya kan ke dewan. Nah, kami harapkan dewan juga jangan meninjau aja. Wah, ini tidak berizin, ini tidak ini, nggak ada realisasinya. Lah, jangan coba-coba itu nah. Karena akhirnya berbuntut panjang. Kami tidak akan percaya dengan dewan. Kalau dewan begitu, kami tidak akan percaya lagi. Nah, perlu ingatkan penjelasan saya ini. Jadi saya harapkan permasalahan ini bisa diselesaikan secara bagus lah gitu. Dan kami tidak menghambat. Silakan ditangani berjalan, silakan kita menghambat. Cuman fasilitas warga ini tolong diperhatikan itu ya. Kalau kami menghambat dari awal sudah. Maka sekarang kami Komisi 3 ya, setelah ada surat dari warga kemarin, dalam waktu segera ketua kami komisi langsung sidak. Nah, sidak di sini kami juga. Sementara itu, Anang, salah seorang warga Wahirtakoni Prima TV mengaku, bila lantai rumahnya rusak parah karena tumbukan alat berat untuk memasang tiang pancang. Anang nangguring di lantai 2 rumahnya ini pun merasa was-was lantaran khawatir bila material bangunan dari gedung parkir Duta Mall ini menimpa bagian atap rumahnya. Anang memadahkan sempat menawarkan kepada manajemen Duta Mall untuk membeli kediamannya namun belum ada respon dari manajemen. Namun pihak manajemen Duta Mall, ujar Anang, hanya menjanjikan bakal merenovasi rumahnya, namun hingga wayah ini kadada tanda-tanda akan diperbaiki. Mau ditukari, anaknya kisahnya minta apa? Murah, murah gitu nah. Ini rumah pian nggak, Pak? Kayak apa kondisinya?
Ya kondisinya nangka ini, Pak, keadaan juga tolong karena Mbak sudah habis. Kayak apa kondisinya nih? Hancur atau miring? Hancur habis enggak setelah. Miring apa? Miring. Karena akibat kenapa? Karena tumbukan itu, Pak. Tumbukan apa? Ini yang pancang ini. Pancang bangunan punya Duta Mall ini. Kita mau jadi kan miring tabuknya pula. Janjinya apa? Diperbaiki aja sampai ini belum diperbaiki. Lama lah sudah janjinya tuh. Wah, lawas Bu, ini hitungannya. Tapi kereda perbaikan lah. Karena ada perbaikan. Ini Kita dengan selama 3 tahun cuma tukar-tukari, cuma kan sesuai harganya. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini memadahkan, dugaan adanya pelanggaran aturan oleh manajemen Duta Mall menjadi persedan buruk bagi Pemko Banjarmasin. Lantaran gedung tersebut dibangun kadang mempunyai IMB. Seharusnya pemerintah kota, ujar Muhammad Isnaini, memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Politisi Partai Gerindra ini pun menegaskan, bila warga dirugikan secara material wan psikologis. Muhammad Isnaini berjanji, Komisi 3 akan memperjuangkan nasib warga di Gang 5 Kelurahan Kampung Melayu, Banjarmasin Tengah yang terdampak dari pembangunan gedung parkir ini. Jadi kalau kita melihat bahwa pembangunan ini kan dikatakan tidak ada aturan secara teknis lah. Jadi berkaitan dengan artinya ada perumahan yang ada di samping itu seperti apa sebetulnya. Terus pembangunan itu mungkin dari segi perumahan itu berapa mungkin spasi jarak untuk membangun dan sebagainya. Nah, saya kira ini menjadikan satu presiden buruk lah bahwa penegakan aturan itu tidak ada di Kota Banjarmasin. Tadi seperti yang disampaikan misalnya Pak Muryanta bahwa ini tidak mempunyai IMB, ini kan sesuatu yang seharusnya pemerintah kota bisa memberikan suatu sanksi atau tindakan sebetulnya. Sampai saat ini kan kita seolah-olah warga kan dibiarkan oleh pemerintah kota dalam rangka bagaimana mereka mengalami suatu masalah, suatu kondisi yang intinya mereka semacam dirugikan secara material maupun secara psikologis. Pak, tadi warga dengan tegas mengancam apabila ini dewan ini jangan hanya cuma lip service saja lah, katakan seperti itu. Ya, kalau saya pribadi mungkin kawan-kawan juga ini kan sebagai suatu momentum bahwa kita ada di pihak mereka. Jadi kita tidak berjanji-janji, tapi lihat saja mungkin kita tetap akan menjalankan ini, akan meneruskan ini, akan menyelesaikan ini sehingga artinya ada semacam penyelesaian yang komprehensif, yang satu sisi juga adanya pemerintah kota yang hadir dalam hal ini untuk bisa menegakkan aturan seperti ini. Muhammad Isnaini menyatakan akan memanggil pihak Duta Mall Wan Pemko Banjarmasin untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.